Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my program Elder Class. Dan pada kesempatan kali ini kita live di Instagram untuk di bulan Ramadan. Di malam hari kita akan live dan kita akan membahas mengenai salah satu komunitas yang ada di Tanjung Jabung Timur. Tentunya kita bisa mengetahui banyak informasi, mungkin bisa juga bergabung ke komunitas ini. Komunitas ini ialah bernama Panorama Kuala Jambi, dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng Bang Akmal Sentosa. Halo Bang Akmal. Halo Mas. Oke, halo, gimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Masih dalam sehat walafiat Mas. Dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat? Alhamdulillah juga sehat. Semoga lancar ya ibadah puasanya. Amin, amin. Oke. Apa nih kesibukan saat ini sebelum kita membahas tentang komunitas yang akan kita bahas nanti? Biasa Mas, kalau ya kesibukan anak muda saat ini kan cuman meluangkan waktu yang gimana ya? Maksudnya ini waktu yang kosong nih hanya dimanfaatkan dengan anak-anak kegiatan-kegiatan muda-mudi lah gitu Mas. Dan kebetulan juga saya lagi ada kegiatan sih Mas, seperti melanjutkan studi gitu Mas. Oke. Ambil S2 ya? Ya alhamdulillah Mas, benar. Alhamdulillah. Biar bisa lancar ya. Ajar Mas Widodo nih MPD. Amin ya. Ya nanti. Ya kita nggak mau kalah lah Mas. Ya nggak apa-apa, kita selagi bisa, insya Allah. Saya aja ingin juga kalau dikasih kesempatan. Oke. Ya, mau nyambung lagi jadi dokter ya? Insya Allah. Amin. Ya, amin. Nah itu harapannya. Nah selanjutnya kita akan ngobrol ini tentang komunitas dari Panorama Kuala Jambi. Selama ini mungkin kita udah kenal yang namanya Panorama Kuala Jambi, tapi mungkin kita ingin lebih lanjut tahu apa sih sebenarnya komunitas Kuala Jambi ini. Sedikit cerita tentang sejarah lah Mas ya. Jadi di tahun 2020 pas masih baru-baru masa COVID dulu kan. Nah, kebetulan saya juga baru selesai studi S1 dulu dari Pekanbaru. Nah, pulanglah ke kampung halaman tercinta ini Mas, Tanjung Jabung Timur, lebih tepatnya di Kelurahan Kampung Laut. Nah, di sana saya dan teman-teman ini ya melihat banyak para pemuda yang tentunya saya rasa mereka punya banyak ide kreatif Mas. Cuman mereka ini tidak memiliki wadah untuk mengekspresikan ide-ide mereka tersebut. Nah, jadi kita berinisiatif nih, diawali dalam pembentukan Karang Taruna di tingkat kelurahan awalnya. Alhamdulillah itu kita laksanakan di Masjid Raya Al-Azhar, Kecamatan Kuala Jambi, terbentuklah Mas, dan kebetulan yang terpilih juga teman saya. Nah, Panorama Kuala Jambi ini berangkat sebenarnya ide dari teman-teman Karang Taruna Kelurahan Kampung Laut Mas. Nah, saat itu. Nah, jadi terbesarlah pembahasan diskusi sama teman-teman, sama pengurus. Mereka menginginkan nih, mereka menyadari Mas terkait potensi yang ada di Kecamatan Kuala Jambi. Karena kan Kecamatan Kuala Jambi ini mulai dikenal sebagai daerah pariwisata kan sekitar tahun-tahun 2017-2016 Mas ya. Itu tahun 2020 kita bagaimana para pemuda ini bisa memanfaatkan potensi yang ada di bidang pariwisata. Nah, kebetulan kita semua ini tidak memiliki pengalaman untuk bergelut di bidang pariwisata, karena kan kita juga bukan orang-orang yang ahli di bidang itu kan. Jadi karena memang hasrat tadi, animo dalam diri tadi ingin memanfaatkan potensi daerah, kita bentuklah sebuah komunitas yang bisa menaungi ide kreatif teman-teman
di dalam mengembangkan, menumbuhkan juga terkait bidang pariwisata itu awalnya Mas. Nah makanya itu kita beri nama Panorama Kuala Jambi karena kita juga melihat kan salah satu daerah di Provinsi Jambi ini yang memiliki lautan itu hanya di daerah Tanjung Jabung. Nah, walaupun memang airnya keruh gitu kan, nah, cuman kita memiliki potensi lautan gitu. Nah, itu Kuala Jambi ini kita mengambil dari nama kecamatan kita. Jadi kita tidak berfokus menampung aspirasi para pemuda dan pemudi yang hanya di tingkat kelurahan kampung laut, tapi kita menampung semua aspirasi pemuda dan pemudi yang ada di Kecamatan Kuala Jambi 4 desa dan 2 kelurahan. Nah itulah Mas kenapa kita beri nama Kecamatan Panorama Kuala Jambi. Nah, jadi kita ini juga bergerak di bidang pariwisata, budaya juga, seni juga, terus terkait sejarah juga kita menggali terkait sejarah, mau itu intangible maupun non intangible, tangible gitu. Itu sih Mas. Wah, luar biasa ya ternyata hadirnya komunitas ini karena memang teman-teman memiliki pertama keinginan untuk memfasilitasi atau mewadahi kreativitas yang dimiliki, kemudian berbarengan dengan potensi yang ada di Kuala Jambi. Pas banget nih ada potensi, ada kreativitasnya juga, dan ada wadahnya. Dan tadi disampaikan juga sama Bang Akmal bahwa tidak hanya tentang pariwisata, tetapi tentang budaya juga ada, tentang sejarah juga ada. Ya intinya adalah semua hal yang mungkin bisa di-sharing kepada orang lain, diwadahi di Panorama Kuala Jambi. Dan Bang Akmal sendiri berarti salah satu foundernya Bang ya? Iya benar Mas. Iya, wah luar biasa banget saya bisa ngobrol langsung sama foundernya. Kalau biasanya mungkin saya cuma baca dari Instagram ataupun dari sosial media yang lain, tapi saya langsung nih bisa ngobrol langsung dengan foundernya. Nah, tadi sudah disampaikan juga awal terbentuknya itu gimana. Nah, kalau misalnya selain daripada sebagai wadah, apakah ada tujuan lain, Bang, terbentuknya komunitas ini? Mungkin apakah dari segi pariwisata atau yang lain? Ya, sebenarnya tujuan kita tadi bukan hanya sebagai wadah menampung aspirasi Mas ya. Bukan hanya sebatas kita punya ide dan kita hanya membentuk sebuah konsep wacana, tapi kita juga harus bagaimana konsep serta ide tadi kita realisasikan demi menumbuhkan dan mengembangkan daerah pariwisata kita. Nah, seperti itu Mas. Jadi memang berangkat dari waktu kosong sih sama-sama. Sisi tujuan paling utama kita itu bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Kuala Jambi. Iya, jadi memang SDA-nya sekaligus kita meng-up juga SDM-nya. SDM yang dimiliki, kemudian untuk mengolah potensi yang dimiliki juga. Nah, kalau misalnya kita ingin tahu nih, kira-kira apa aja sih kegiatannya? Tadi sudah disampaikan bahwa Panorama Kuala Jambi ini memfasilitasi tidak hanya pariwisata, ada budaya, kemudian ada sejarah. Kira-kira apa aja nih Mas kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman di sana? Kebetulan di awal pembentukan kita di tahun 2020 awal, 2021 awal kemarin Mas. Nah kita ini sebelum membuat kegiatan kita ada berkunjung dan menuntut ilmu lah juga Mas di kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Muaro Jambi. Nah di sana kita mengetahui nih kalau di sana kan banyak sudah sumber daya manusia dan sumber daya alamnya yang benar-benar unggul gitu Mas. Jadi kita belajar dari mereka. Nah kebetulan di sana di tahun 2021 akhir, 2020 akhir itu ada pertemuan seluruh komunitas yang ada di Provinsi Jambi dan kebetulan kita diundang. Ya kita baru-baru terbentuk sih Mas, baru belajar juga. Nah di situ kita mendapat motivasi sih dari teman-teman yang ada di
Muara Jambi dahulunya. Di tahun 2021 awal kita memberanikan diri nih Mas, membuat kegiatan swadaya yaitu bertajuk tema satu hari mengenal Kuala Jambi. Nah banyak nih para pemuda dan pemudi kita masa kini yang bahkan kurang mengenal terkait potensi daerah, kurang mengenal terkait sejarah masa lalu. Nah itu kita angkat Mas, kita angkat dan kita hadirkan nih para tua tengganai di dalam kegiatan satu hari mengenal Kuala Jambi tersebut. Nah, membahas terkait sejarah, membahas terkait budaya yang ada di Kecamatan Kuala Jambi, membahas terkait sumber daya alamnya. Nah di situ kita buat kegiatan tersebut dan alhamdulillah kemarin itu kita disupport beberapa komunitas Padmasana yang ada di Kabupaten Muara Jambi, juga kita disupport dari Tanjab Tim ID, Repost Tanjab Tim. Nah itu juga beberapa stakeholder yang hadir dan kita tidak mengundang mereka. Alhamdulillah mereka mengetahui nih tentang informasi kegiatan kita. Nah jadi mereka berbondong untuk datang kemarin itu. Alhamdulillah ramai dan lancar gitu. Ya meriah lah. Itu memang kegiatannya swadaya. Wah, ini keren banget ya buat teman-teman. Mungkin salah satunya tadi sudah disampaikan. Kalau misalnya kita juga bisa tadi banding dulu ke tempat yang lain, Bang ya. Kita punya pengalaman. Iya. Sebelum bergerak, kita cari pengalaman dulu. Benar. Jadi setelah kita membuat kegiatan swadaya tersebut, alhamdulillah di tahun 2021 pertengahan kita mendapat program nih Mas dari Kemendikbud. Di dalam program tersebut pemajuan kebudayaan desa gitu Mas. Jadi alhamdulillah salah satu yang terpilih itu kita dari Panorama kan. Nah, tentunya hal tersebut juga didukung oleh teman-teman yang ada gitu Mas. Nah kegiatan tersebut ini bagaimana sebuah desa ini dimulai dari masyarakatnya, kesadaran masyarakatnya ini bisa mengetahui potensi yang mereka miliki Mas, baik itu budaya, sejarah maupun sumber daya alamnya tersebut. Nah hal tersebut bisa kita kelola bersama-sama. Nah, alhamdulillah kegiatan proyek tersebut didukung oleh Kemendikbud dari tahun 2021 sampai tahun 2024 Mas. Nah, jadi di tahun 2021 akhir kita membuat kegiatan Festival Pesisir Timur. Nah, Festival Pesisir Timur itu kita buat di Desa Teluk Majelis karena yang kita ajukan kemarin itu sebagai pilot project pemajuan kebudayaan desa yaitu Desa Teluk Majelis yang merupakan desa yang ada di Kecamatan Kuala Jambi. Nah, di tahun 2022 kita disupport kembali oleh Kemendikbud kegiatan penganan pesisir timur. Nah, penganan pesisir timur ini mengangkat sebuah kuliner tradisional, kuliner sejarah tentang makan di kelung dan mandi air masin dulunya. Nah, itu syarat-syarat di dalam melaksanakan ritual khusus tadi Mas. Jadi walaupun budaya tersebut hilang, tapi kita juga harus memegang teguh selalu terkait nilai budayanya tadi melalui penganan maupun kuliner tradisional tersebut. Nah, selanjutnya juga kita ada membuat kegiatan paket-paket wisata yang didukung oleh Dinas Pariwisata Tanjung Jabung Timur. Wow, banyak banget ya program yang sudah dijalankan dari tadi di awal sudah membentuk kegiatan swadaya, kemudian didukung oleh proyek dari Kemendikbud sampai dengan 2024 dan ini salah satu contoh buat teman-teman ya kalau misalnya ada komunitas sebelum bergerak ataupun dalam proses pembentukan perencanaan
bisa juga terlebih dahulu studi banding ke tempat lain untuk berdiskusi dengan komunitas yang lain dan banyak belajar dengan komunitas-komunitas lain yang lebih berpengalaman. Dan ini luar biasa banget ya, banyak banget ternyata kegiatan-kegiatannya yang mungkin saya sendiri yang putra tadi Jawa Timur hanya tahu sebagian gitu. Dan tadi disampaikan juga ada paket-paket wisata yang ada ya Benar, Mas. gitu. Nah, kayaknya harus banget nih dalam masa dekat datang ke Kuala Jambi nih kayaknya ya. Wah, harus tuh Mas, apalagi pas lagi momen Lebaran kan. Waduh, itu Mas. Iya. Memang Tapi momennya rame tuh Mas. banget kalau mau Lebaran kayaknya. Iya benar Mas. Apalagi Iya. pas ini kan udah mau mulai subun nih Mas. Panen-panen Iya. subun ya. Nah, kita berharap semoga ada kegiatan festival musik subun kembali Mas. Karena kan kegiatan tersebut sudah hilang terakhir dilaksanakan pada tahun 2019. Ya, ini. Kedatangan ya Kamu ya. teman nih Mas. Iya. Wah, tamunya banyak banget ternyata. Iya, dari lembaga nih Mas, lembaga ambil zakat. Oke. Alhamdulillah. Nah, kira-kira ini Mas, tadi sudah membahas tentang mungkin ada yang belum tahu nih nyumbun itu sebenarnya apa sih kayak gitu. Ada beberapa orang mungkin yang nonton ingin tahu sebenarnya apa sih tradisi nyumbun itu sendiri. Gimana Mas? Mungkin dari beberapa penonton yang baru masuk ataupun baru join, nah itu nggak tahu apa sih sebenarnya nyumbun itu sendiri. Ini Mas, sebenarnya eh, kita juga karena kita bergerak di bidang sejarah dan budaya kan Mas. Kita ini mengulik sejarah tentang Sumbun ini, baik di kalangan suku Melayu, baik di kalangan suku Duano, dan memang kalau menilik dari uh, beberapa apa uh, referensi, sebenarnya referensi yang hanya tersirat dari sebuah omongan. Nah, bahwasanya Sumbun ini Mas merupakan sebuah uh, budaya bagi suku Duano. Nah, kalau menurut cerita tua-tua yang ada di suku Duano mungkin ada sebagian teman-teman yang tahu. Nah, jadi sedikitlah saya kenalkan suku Duano ini merupakan suku yang ada di Kecamatan Kuala Jambi. Nah, ini merupakan suku khas lah Mas, kalau bisa dikatakan memang suku khas yang ada di Kecamatan Kuala Jambi. Nah, dulunya mereka juga hidupnya di atas perahu kan, nah dengan menggunakan kajang. Nah itu kajang ini sebagai tempat berlindung mereka, sebagai atap mereka lah untuk berlindung dari panas, hujan. Nah jadi kembali lagi tentang Sumbun. Jadi dahulu itu kalau saya mendapat cerita dari mereka, dari tua-tua Tenggana yang ada di suku Duano, Sumbun ini bagian dari budaya mereka ketika memang Sumbun ini panen pada masanya kan. Sumbun ini kan Mas, panen itu dimulai dari bulan-bulan bulan-bulan 3, bulan 4 itu sampai bulan 6 atau bulan 7 lah terakhir masa populasi Sumbun itu ada. Nah di situ para suku Duano dahulunya itu memang ada kegiatan panen raya gitu Mas. Seperti mereka ada budaya mereka dulu tuh seperti ada bersair lah, kalau Melayu itu bersair, kayak sair Duano lah dulu di situ Mas. Juga ada kegiatan-kegiatan yang memang kegiatan panen raya lah bahasanya itu. Nah juga banyak pantang larang sih yang mereka masih jaga sampai saat ini itu, pantang larang dalam memanen Sumbun tersebut. Nah, itu masih mereka jaga. Gitu. Oke. Nah,
kalau misalnya kita bahas tentang sejarahnya mungkin akan panjang ya, kita nggak akan cukup pembahasan kita malam ini. Nah, kita kembali lagi ke komunitas Panorama Kuala Jambi. Tadi seperti sudah dijelaskan sama Bang Akmal. Nah, kira-kira siapa aja sih Bang yang bergabung di komunitas Kuala Jambi ini? Mungkin yang paling muda, ada umur berapa, kemudian siapa sih saja yang bergabung di dalamnya? Ya paling muda mungkin umur 18 mas, 18. Nah kalau paling tua kayaknya saya sendiri mas. Aduh. Umur 26. Nah teman-teman ada yang umur 25, 24 gitu. Paling tua ada sih mas, yang baru-baru gabung 1 tahun yang lalu sih. Itu ibu-ibu kreatif, Bu Bunga, Kak Ayu, terus juga Cik Nur. Ini ibu-ibu yang paling bisa diandalkan di Kecamatan Kuala Jambi. Mereka mau bergabung dengan pemuda gitu mas, untuk bergabung. Aduh, banyak juga ya anggotanya, sudah membernya ya. Iya, benar. Ya. Alhamdulillah lah, sudah sekitar 30 lebih ada mas. Cuman yang memang aktif kan kita yang namanya organisasi yang dibangun dari kesadaran diri sendiri itu kan nggak semuanya bisa aktif kan mas, karena mereka juga mungkin banyak kesibukan juga kan. Iya, benar banget. Kalau memang kalau misalnya datang dari diri sendiri, itu tidak banyak. Tapi kalau misalnya datangnya dari diri sendiri itu yang bertahan lama. Mereka tidak akan mudah rapuh ketika banyak tantangan. Keren banget, ternyata ada komunitas yang luar biasa di kabupaten tempat saya tinggal. Nah, kira-kira nih Bang, mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus gabung ke komunitas Panorama Kuala Jambi? Apa sih yang menjadi daya tariknya? Mungkin teman-teman generasi muda ada yang belum bergabung dan ingin bergabung. Kira-kira apa sih yang menjadi sesuatu yang menarik supaya mereka mau bergabung ke komunitas ini? Sebenarnya yang menjadi menarik kenapa mereka bergabung itu diawali dari kesadaran diri sih mas, sebenarnya kan juga kan. Kesadaran diri mereka kenapa ingin bergabung, karena kan sifat komunitas ini kan suatu hal yang mati kan mas, yang hanya menggerakkan komunitas ini kan sebenarnya kita sumber daya alam yang tergabung ataupun yang ingin bergabung di komunitas tersebut. Nah, karena panorama ini tidak bisa memberikan sesuatu hal yang mereka inginkan, tapi sesuatu hal yang mereka inginkan itu datang dari diri pribadi sih mas, kalau menurut saya gitu. Karena memang sejatinya memang pengertian saya tentang panorama ini merupakan sesuatu hal yang bersifat mati, tapi yang bisa menghidupkannya itu ya kita sebagai sumber daya manusia. Nah tentunya hal tersebut juga daya tariknya ya seperti kita bersama-sama nih bergotong royong di dalam membangun pariwisata yang ada di lokal. Nah, terus juga membangun terkait konsep-konsep dalam kemajuan potensi sumber daya alam. Itu mas. Oke, nah buat teman-teman, kalau menurut saya sih gabung deh dengan komunitas ini karena banyak banget yang bisa kita dapat. Salah satunya tadi sudah dijelaskan bahwa kita bisa berkontribusi kepada daerah kita untuk memperkenalkan potensi-potensi yang kita miliki melalui potensi alam yang kita miliki menggunakan potensi-potensi yang kita miliki. Dan buat teman-teman, ini komunitas bagus banget karena tidak hanya belajar tentang pariwisata, tapi tentang belajar tentang culture. Kapan lagi anak muda itu sadar akan sejarah, akan budaya. Kalau nggak kita lagi, ya siapa lagi Bang ya? Iya benar mas. Kalau nggak ada kita mas, ya gitu-gitu aja lah mas. Iya, bahkan budaya bisa hilang Bang ya kalau misalnya kita tidak belajar dan tidak mempertahankannya. Lama-kelamaan kita akan tergerus oleh modernisasi ya. Iya benar mas. Kalau daerah negara Amerika kan Amerika adidaya. Kalau kita kan adi budaya kan mas.
Ya. Negara yang penuh dengan budaya kan, banyak dengan budaya. Nah, bahkan kalau misalnya kita ingin memanfaatkan teknologi, kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dengan cara memperkenalkan budaya yang kita miliki, tidak kita sebagai konsumtif terus. Kalau bisa kita sekarang sebagai produsennya yang memperkenalkan melalui digital ataupun teknologi yang lain. Nah, itu keren banget teman-teman. Mungkin bisa gabung ke komunitas ini. Nah, lagi-lagi memang kalau kita bergabung ke dalam sebuah komunitas, lagi-lagi kalau kita memiliki frekuensi yang sama, ya kita tidak akan mudah tergerus ataupun tidak akan mudah meninggalkannya. Tapi kalau kita tujuannya tidak berbeda, tidak memiliki frekuensi yang sama, nah itu yang menyebabkan sebuah komunitas tidak bertahan lama. Nah, kedepannya nih Bang, apa nih harapan yang akan dilakukan ataupun harapan kepada teman-teman nih melalui komunitas Panorama Kuala Jambi? Ya, harapan saya kepada teman-teman Panorama Kuala Jambi, mungkin saat ini kawan-kawan sedang sibuk dengan aktivitas secara pribadi, mungkin kan, baik itu perkuliahan maupun itu sekolah ataupun itu tentang dunia pekerjaan. Nah, saya berharap kepada kawan-kawan nih komunitas Panorama Kuala Jambi yang masih stay di Jambi maupun di Kampung Laut ataupun di Kecamatan Kuala Jambi, mari kembali semakin menumbuhkan semangat kita di dalam membangun potensi-potensi daerah kita, karena yang hanya dapat memajukan, yang kata Mas Widodo tadi, ya siapa lagi kalau bukan kita. Itu harapannya. Itu harapan saya sih seperti itu aja sih Mas. Semangat teman-teman semakin tumbuh, dan kawan-kawan yang mungkin yang belum bisa bergabung, semoga memiliki ataupun tumbuh niat untuk bergabung bersama kami demi memajukan kabupaten kita tercinta. Oke. Nah, itu tadi harapan dari Bang Akmal buat teman-teman yang stay di Jambi ataupun di Kampung Laut atau Kuala Jambi, tetap semangat karena memang lagi-lagi kita generasi muda, memang kita harus banyak belajar, kita banyak berbuat. Kalau misalnya kita bisa berkontribusi dan kita bisa belajar banyak hal tentang culture ataupun yang lain, kita juga bisa memberikan kontribusi kepada negara kita, kepada daerah kita. Nah, lagi-lagi kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, keren banget komunitas ini. Semoga suatu hari saya bisa ketemu langsung dengan komunitas ini, karena jaraknya sebenarnya nggak jauh ya dengan saya. Iya. Satu jam perjalanan ya. Satu jam perjalanan. Tapi ya sebenarnya saya sering sih main ke Kampung Laut, tapi memang hanya untuk keperluan seperti kita ada tur untuk ke beberapa kafe ataupun liburan sebentar. Tapi kami tidak sampai mengenal bagaimana culture yang ada di sana. Nah, mungkin kedepannya kami akan banyak lebih belajar tentang bagaimana sih culture yang ada di Kampung Laut. Bahkan tadi ada suku Duano ya namanya. Nah, itu mungkin tidak banyak yang tahu untuk putra-putri Tanjab Timur. Nah, itu karena kita tidak banyak mengetahui, harusnya kami ya yang putra daerah ini banyak belajar ke sana untuk mengetahui, agar kita mengetahui kekayaan yang kita miliki, potensi yang kita miliki. Nah, Bang Akmal, kita sudah berada di penghujung obrolan kita malam ini. Mungkin kedepannya kita akan bertemu kembali. Mungkin ada pembahasan yang belum kita bahas hari ini, kita akan ketemu kembali di lain kesempatan. Dan di penghujung daripada obrolan kita ini, mungkin saya ingin Bang Akmal menyampaikan pesan ataupun sesuatu untuk generasi muda, ataupun buat teman-teman yang ingin membangun komunitas ataupun memiliki impian tapi belum terbentuk komunitasnya. Nah, mungkin bisa disampaikan nih, Bang. Ini sulit nih, karena saya bukan motivator nih, Mas. Enggak apa-apa. Cuman harapan saya itu aja sih, Mas. Saya kembali ke kampung itu berangkat dari
permasalahan yang sangat kompleks yang ada di kampung saya. Karena kan dulu itu Mas ya, sedikit aja Mas menambah waktu. Setelah saya lulus S1 dulu, nah itu saya udah ditawarin kerja sama dekan, karena kebetulan dekan itu ibarat udah seperti ayah angkat saya. Nah dekan ditawari kerjaan sudah, terus beliau juga menawari tentang beasiswa luar negeri kemarin Mas, walaupun saat itu saya belum memiliki persyaratan yang cukup karena beliau juga siap untuk membantu. Nah kebetulan saat itu juga ketika saya ditawarkan oleh dekan saya tersebut, nah saya sudah membangun komunitas ini Mas. Nah jadi saya memiliki pertimbangan yang sangat harus saya pertimbangkan gitu Mas. Jadi berangkat dari permasalahan kompleks, saya lepaskan dua peluang tersebut dari dekan saya. Saya kembali ke kampung, mencoba untuk membangun kampung tercinta saya, kampung halaman saya. Itu saja sih. Dan saya berharap juga kepada teman-teman ke depannya kita sama-sama selaku generasi muda saling mendukung satu sama lain di dalam membangun daerah kita tercinta, karena saat ini sangat banyak permasalahan yang kompleks yang harus kita hadapi, harus kita selesaikan, dimulai dari basis pemuda. Wah, keren banget nih pesannya buat teman-teman yang mungkin sedang berada di rantau ataupun sedang studi. Ayo kembali ke kampung halaman. Kitalah yang bisa membangun kampung kita dan temukan masalah-masalah yang ada, kemudian kita selesaikan. Dan buat teman-teman yang ingin membangun komunitas ataupun kelompok yang memiliki tujuan sefrekuensi ataupun tujuan yang sama, bangun dari permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian bangun dari potensi-potensi yang kita miliki, kemudian potensi alam yang kita miliki. Dan kita berada di penghujung acara ataupun penghujung obrolan kita hari ini. Terima kasih buat Bang Akmal yang sudah meluangkan waktunya. Dan sebenarnya banyak banget yang ingin kita obrolkan, tapi kita nggak bisa terlalu lama. Mungkin di lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Dan jujur, saya tertarik banget obrolan kita akan saya tuliskan di www.ldoclass.com karena tadi ada banyak banget pengetahuan baru yang baru saya dapat dari obrolan malam ini. Dan thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton obrolan kita di program Talk, khususnya live Instagram. Dan buat teman-teman yang belum subscribe YouTube Eldo Class, kemudian belum follow Instagram Eldo Class, segera follow. Dan kita juga ready di Spotify. Dan sampai di sini dulu obrolan kita. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.